Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Oke teman-teman, kalau kemarin kita sudah membahas terkait introduction-nya ya, gambaran umum AKL itu belajar tentang apa sih. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah terkait dengan partnership atau istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia adalah persekutuan. Nah, di materi ini nanti ada beberapa hal yang akan kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian, kemudian jenisnya itu ada apa saja, kemudian bagaimana pembentukannya, serta bagaimana untuk pembagian laba ruginya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Pastinya kita harus tahu dulu dong apa sih itu persekutuan atau partnership. Jadi istilahnya seperti yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa teman-teman itu mengajak temannya, kalian tuh saling sepakat untuk membangun sebuah usaha bersama dengan menyetorkan modal masing-masing, dan nanti jika ada laba dan ruginya pun kalian harus sepakat apakah itu dibagi sama rata atau disesuaikan dengan modalnya atau seperti apa. Nah, di sini bahwa persekutuan itu adalah penggabungan antara dua orang atau badan usaha atau lebih untuk memiliki dan menjalankan suatu usaha secara bersama-sama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi di sini adalah dalam artian ya, misalkan ada anggota A, B, dan C. Mereka itu sepakat, yuk kita bikin suatu bisnis, misalnya desain interior. Nah, nanti dari anggota A, B, C ini misalkan menyetorkan modalnya masing-masing senilai 10 juta. Nah, itulah nanti mereka sepakat untuk membuat desain interior, dan nanti jika ada laba yang diperoleh itu akan dibagi. Dan untuk perjanjiannya pun nanti untuk pembagian labanya seperti apa harus disepakati di awal juga teman-teman. Kemudian biasanya untuk persekutuan ini dalam bentuk seperti CV maupun firma ya teman-teman ya, gitu. Nah, kita mulai dari awal pembentukan. Jadi pembentukan persekutuan yang sama sekali baru berdasarkan kesepakatan antara dua orang atau lebih. Jadi dalam pembentukan suatu persekutuan itu ada 3 cara pembentukannya. Yang pertama itu ketika mereka itu sama sekali belum memiliki usaha. Misalkan saya mengajak misal mengajak Mbak Afita nih. Nah, di sini saya mengajak, yuk Mbak Afita kita bikin bisnis kuliner nih. Misal mau kopi nih. Yuk kita bareng bikin bisnis itu. Nah, saya dan Mbak Afita itu memang belum sama sekali punya bisnis sebelumnya, dan kita masing-masing menyetorkan modalnya untuk membangun bisnis tersebut. Nah, yang kedua itu bisa juga dengan cara yang satu sudah punya usaha mengajak yang belum memiliki usaha, itu juga bisa. Atau yang ketiga, sama-sama sudah memiliki perusahaan atau usaha dan membentuk menjadi perusahaan yang baru. Jadi misalkan A sudah memiliki CV namanya misal Abadi, B sudah memiliki CV namanya Sejahtera. Nah, mereka itu sepakat, yuk supaya usaha kita tuh lebih berkembang, ayo kita bergabung. Nah, itu menjadi sebuah perusahaan baru namanya misal CV XYZ. Nah, itulah pembentukan dari persekutuan. Jadi bisa ada 3 cara teman-teman. Nah, kemudian kita langsung saja ya ke kasusnya. Ini kasus yang pertama ini contohnya adalah mereka itu belum memiliki usaha sama sekali sebelumnya. Misalkan pada tanggal 5 Januari 2020 ada Sonia, Tika sama Ayu, mereka itu sepakat untuk mendirikan perusahaan BYX. Nah, dari mereka bertiga itu mereka menyerahkan modal masing-masing 1,5 juta untuk Sonia, Tikanya kemudian 1,5 juta, dan Ayunya 2 juta. Nah, di sini teman-teman diminta untuk membuat jurnalnya ketika melakukan penyetoran awal pada tanggal 5 Januari 2020
Nah 2020, sorry, yang itu salah ketik teman-teman. Nah berarti ketika mereka bertiga ini sepakat untuk membuat persekutuan, maka untuk penyetoran modal awal yaitu adalah debitnya, kalian mencatatnya adalah kas di dalam persekutuan itu bertambah senilai total modal yang disetorkan ketiga anggota tersebut. Pada kreditnya yaitu adalah modal Sonya tadi dia menyetorkan 1,5 juta, kemudian ada modal Tika menyetorkan 1,5 juta, dan modal Ayu 2 juta. Jadi kas pada masing-masing modal mereka. Nah ini dalam bentuk penyetoran modalnya itu adalah dalam bentuk kas ya teman-teman ya. Nah, dalam persekutuan itu juga bisa nantinya kita akan bahas bahwa ketika pembentukan itu setoran modalnya bukan hanya dalam bentuk kas saja, tapi juga bisa dalam bentuk non kas, misalkan kendaraan, peralatan, perlengkapan, tanah, gedung, itu juga bisa teman-teman. Dan nanti kita juga akan bahas itu bagaimana dalam membuat jurnalnya. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan pada persekutuan BJX per 5 Januari 2021. Jadi di sini untuk laporan posisi keuangannya ada asetnya kan tadi ada kas ya, kasnya kan bertambah senilai 5 juta, kewajibannya belum ada. Kemudian untuk ekuitasnya adalah modal dari ketiga anggota tersebut. Jadi balance ya, 5 juta di aset sama 5 juta di sisi pasifanya. Oke, itu teman-teman untuk pembahasan kita untuk pembentukan berdasarkan dia penyetoran modalnya adalah kas teman-teman. Nanti selanjutnya bagaimana untuk pengakuannya menggunakan metode bonus dan goodwill, tetap bersama saya di mata kuliah AKL 1. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.